Salah satu kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pelestarian adalah dalam rangka membuat kajian-kajian atau dokumen-dokumen bahan-bahan untuk publikasi yang nantinya diharapkan disebarkan ke seluruh wilayah kerja kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pariwisata maupun untuk kepentingan, terutama kepentingan daerah itu sendiri, yang mana bahwa tinggalan cagar budaya merupakan aset yang sangat berharga yang kedepannya dapat dimanfaatkan untuk daerah itu, menjadikan daerah itu memiliki aset-aset tinggalan yang dapat diandalkan, kemudian bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Nama Dharmasraya boleh jadi tidak sepopuler kota Padang, pun tidak setenar kota Bukit Tinggi dengan jam gadangnya. Namun di kabupaten yang terletak di Sumatera Barat itulah tersimpan situs sejarah ibu kota kerajaan Melayu abad ke-13. Candi-candi peninggalan kerajaan Melayu yang bersemayam ratusan tahun di Kabupaten Dharmasraya itu baru bisa dinikmati setelah memahami kisah dari ahli sejarah atau pewaris kerajaan. Bangunan candi di Dharmasraya yang hampir seluruhnya tidak utuh merupakan salah satu simbol kejayaan kerajaan Melayu sekitar abad ke-13. Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco, di mana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibu kota dari kerajaan Melayu waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13 dan 14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya. Di antara sungai-sungai besar yang mengalir di Sumatera, Batanghari merupakan sungai yang mempunyai perjalanan sejarah yang cukup panjang.
Sungai ini merupakan sungai terpanjang yang masuk sampai ke daerah pedalaman Sumatera Barat sampai wilayah Jambi sebagai hilirnya. Di sepanjang Sungai Batanghari ini, di wilayah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, banyak ditemukan situs-situs purbakala hasil peninggalan Kerajaan Melayu Dharmasraya yang pernah berdiri pada abad 13. Candi Padang Roco ini pada saat ini kita sudah melakukan kegiatan ekskavasi hingga pemugaran. Ya. Pada saat ini candi yang sudah dipugar itu ada 3 buah candi yang sudah dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar ini melakukan kegiatan pemugaran. Candi Padang Roco. Lokasi candi sendiri berada di sebuah pulau yang dipisahkan oleh sebuah sungai dengan nama Sungai Dareh. Situs Candi Padang Roco terletak di Jorong Sungai Langse, Kanagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Candi di tepi Sungai Batanghari ini tidak semewah Candi Prambanan yang berhiaskan ukiran di sepanjang sisi dindingnya. Pun tidak terdapat patung Buddha seperti di Candi Borobudur. Candi yang dibuat pada masyarakat Hindu-Buddha Tantris ini hanya tersusun dari batu bata. Tidak ada semen untuk merekatkan bata. Teknologi zaman dulu memanfaatkan air dan gesekan 2 bata untuk mengencangkan cengkraman batu-batu dari tanah ini. Ukuran batu bata candi umumnya lebih besar dibandingkan batu bata bangunan masa kini. Di Candi Padang Roco misalnya, batu bata yang menyusun candi buatan sekitar abad ke-13 itu bisa berukuran sekitar 20 x 30 cm. Ketebalannya bervariasi, bergantung pada kebutuhan. Candi Induk Padang Roco dibuat dengan batu bata yang relatif tipis, sekitar 4 cm. Mungkin alasan bentuk candi yang semakin beragam menuntut adanya bahan bangunan yang relatif fleksibel untuk mengikuti kebutuhan arsitektur. Ketebalan bata pada candi induk berbeda dengan candi perwara yang digunakan sebagai altar persembahan. Padahal, candi-candi ini masih terletak satu kompleks. Disinilah terlihat pertimbangan arsitektur yang begitu detil pada masa itu.
Kompleks Candi Pulau Sawah berada dalam Jorong Pulau Sawah, Kanagarian Siguntur, Kecamatan Pulau Punjung. Situs Pulau Sawah yang terletak sekitar 100 meter di atas permukaan laut termasuk dalam bioma hutan hujan. Beriklim selalu basah sampai kering tengah tahun, yang termasuk dalam subbioma hutan hujan tanah kering. Candi Pulau Sawah I terdiri dari sebuah bangunan besar setinggi 2,4 meter. Bangunan ini berbentuk kotak bersegi 20 yang masing-masing sisinya tidak sama panjang. Tepat di tengah bangunan terdapat sebuah lubang besar berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2,06 kali 1,82 meter dan kedalaman 2,4 meter. Pada bagian yang dianggap sebagai bagian depan dari situs ini, terdapat sebuah lubang lagi dengan kedalaman yang sama tapi luasnya berbeda. Lubang ini agak lebih kecil dari ukuran lubang sebelumnya, berukuran 1,2 kali 1,57 meter. Kedua lubang yang berbentuk persegi panjang ini diperkirakan dulunya merupakan sebuah kolam tempat pemandian. Candi Pulau Sawah II berjarak kira-kira 500 meter dari situs Pulau Sawah I. Bentuk asli bangunan ini tidak diketahui secara pasti. Situs ini ditemukan para arkeolog di tahun 1985. Ketika ditemukan, situs tertimbun gundukan tanah setinggi 5 meter. Situs terdiri dari sebuah parit dengan ukuran luas 100 kali 100 meter. Terdapat beberapa bangunan kecil-kecil yang diperkirakan sebagai kolam. Candi Pulau Sawah II diperkirakan merupakan sebuah kompleks candi di mana di dalamnya terdapat beberapa candi kecil dan kolam-kolam pemandian. Ada dugaan bahwa parit-parit dengan luas 100 kali 100 meter itu bukan merupakan tembok yang memagari kompleks candi, tapi merupakan bagian dari sebuah candi yang besar. Sehingganya, Candi Pulau Sawah II merupakan sebuah candi besar atau tidak terdiri dari candi-candi kecil. Ditemukan beberapa gundukan tanah yang mengandung di dalamnya ada unsur-unsur batu bata, yakni batu bata yang merupakan hasil dari percandian itu sendiri. Nah, gundukan yang kita temukan itu ada sekitar 11 gundukan. Orang mengenal di sana sebagai Munggu. Pada saat ini, gundukan yang ada sekarang, gundukan tanah yang kemungkinan di dalamnya ada potensi atau struktur dari candi itu, sebagian sudah dilakukan ekskavasi, kemudian sebagian sudah kita lakukan pemugaran. Nah, sejarah yang berkembang pada saat itu bahwa kemungkinan daerah Pulau Sawah atau Padang Roso itu merupakan pusat kerajaan Melayu Dharmasraya yang berkembang pada tahun atau abad 13 sampai 14.
Candi Awang Maombie. Nah, penamaan Awang Maombie berkaitan dengan penyebutan masyarakat di situ bahwa di sekitar candi itu tadinya merupakan daerah berawa, ya, sehingga masyarakat menyebutkan sebagai Awang Maombie. Nah, sebenarnya candi itu tidak berbentuk utuh, tetapi kita menemukan hanya struktur bagian-bagian kakinya saja, yang kemungkinan bagian atasnya sudah tidak bisa direkonstruksi kembali. Nah, sampai saat ini pun kita sedang melakukan kegiatan ekskavasi di lokasi Candi Awang Maombie yang kemungkinan ada temuan bagian dari bangunan candi itu yang berukir. Candi Buki Awang Maombie terletak di Kenagarian Siguntur, Provinsi Sumatera Barat. Candi ini merupakan salah satu aset yang paling berharga. Untuk menuju lokasi candi tersebut, butuh sedikit usaha ekstra. Akses transportasi menuju ke sana bisa dikatakan sangat sulit. Pasalnya, di samping tidak ada angkutan umum, namun bisa ditempuh dengan menyewa ojek. Candi Buki Awang Maombie di Siguntur selain sebagai detektor sejarah dari peradaban Sungai Batanghari ratusan tahun silam, candi tersebut juga merupakan salah satu tujuan wisata sejarah di Provinsi Sumatera Barat. Menurut data sejarah, candi tersebut dibangun dari abad ke-7 hingga abad ke-15. Ditemukan arkeolog pada tahun 1985, di mana masih terdapat bentuk-bentuk sisa galian pertama ketika kelompok Candi Buki Awang Maombie pertama kali ditemukan. Arca raksasa ini aslinya terletak di bukit di tengah persawahan di Kompleks Percandian Padang Roco, Damas Raya, Sumatera Barat. Menghadap ke arah timur dan di bawahnya mengalir Sungai Batanghari. Dulu, di tempat strategis itu, Bhairawa dengan gagah berdiri memandang ke arah Sungai Batanghari. Sehingga siapapun yang melewati sungai tersebut akan mudah melihatnya. Arca raksasa ini sempat roboh dan terkubur tanah. Hanya satu sisi bagian alas yang menjembul ke permukaan tanah. Penduduk setempat yang tidak menyadari keberadaan arca itu menjadikan batu itu sebagai batu pengasah parang dan juga membuat lubang lumpang batu sebagai lesung untuk menumbuk padi. Hingga kini pun, bekas lubang itu dapat ditemukan pada sisi landasan arca ini.
bagian alas dan bagian arca ditemukan secara terpisah. Akan tetapi, aslinya kedua bagian ini merupakan satu kesatuan yang dikirim dari Jawa oleh Kertanegara. Bagian arca ditemukan sekitar tahun 1880-an di situs Rambahan yang terletak dekat Sungai Langsat, sekitar 10 km arah ke hulu Sungai Batanghari. Sedangkan bagian alas yang disebut dengan Prasasti Padang Roco ditemukan kemudian pada tahun 1911 di Kompleks Percandian Padang Roco. Arca Amogapasa ini berukuran tinggi 163 cm, lebar 97 hingga 139 cm, dan terbuat dari batu andesit. Daerah Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Pulau Sumatera yang mempunyai persebaran tinggalan kepurbakalaan dari masa klasik, seperti candi, arca, dan prasasti. Adapun tinggalan purbakala berupa candi dapat kita temui di daerah Pasaman dan daerah Masraya. Untuk daerah Pasaman, candi-candi dapat kita temui di daerah Tanjung Medan, Bukit Kotorau, Tanjung Baring, Kampung Petani, Pancahan, dan Tarung-Tarung. Berdasar penelitian sementara dapat disimpulkan bahwa candi-candi yang ada di Pasaman tersebut berlatar belakang agama Buddha dan Hindu. Sementara itu, jika dilihat dari bahan pembuatannya, candi-candi di daerah Pasaman terbuat dari bahan batu bata. Candi Tanjung Medan adalah sebuah situs purbakala yang terletak di Dusun Tanjung Medan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, Sumatera Barat. Situs ini sudah lama diketahui keberadaannya oleh masyarakat sekitar, namun baru pada tahun 1990-an mulai pemugaran candi oleh pemerintah. Keberadaan Candi Tanjung Medan sebenarnya sudah dilaporkan pada tahun 1912 oleh Dr. Inji Krom, seorang ahli purbakala berkepanjangan Belanda yang bekerja di Batavia Genootschap, sekarang yang disebut sebagai Museum Nasional. Kemudian tahun 1991 candi ini mengemuka kembali ketika ada proyek pembangunan irigasi yang ada di daerah tersebut yang berbenturan atau bersentuhan langsung dengan lokasi Candi Tanjung Medan tersebut. Sehingga mulai tahun 1992 pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya yang pada waktu itu bernama Suaka Peninggalan Sejarah Purbakala melakukan eksplorasi penyelamatan yang tujuannya adalah menyelamatkan struktur-struktur candi yang masih ditemukan di daerah tersebut sehingga tidak rusak oleh proyek pembangunan irigasi yang ada tersebut. Menurut perkiraan, candi ini adalah peninggalan kebudayaan Hindu atau Buddha. Hal ini dikuatkan dengan penamaan tempat di mana candi itu berada yang disebut biaro, berasal dari kata biara atau vihara.
Penduduk di sekitar candi ini saat ini semuanya beragama Islam dan tidak mengetahui sejarah candi ini. Kemungkinan pendiri candi ini pernah menetap di sana untuk beberapa waktu sebelum akhirnya punah atau pergi meninggalkan kampung itu karena suatu sebab yang tidak diketahui. Beberapa waktu setelah ditinggalkan, barulah datang leluhur penduduk yang ada sekarang. Terdapat 2 bangunan candi yang terbuat dari batu bata dengan ukuran batanya yang relatif lebih besar daripada ukuran bata yang biasa dipakai masyarakat sekarang. Kedua bangunan yang mirip dengan altar pemujaan itu sekarang sudah direkonstruksi dan diberi atap karena batu bata yang asli sudah banyak yang hancur. Areal sekitar candi juga sudah dipagar dengan baik. Candi Kotorau untuk pertama kalinya dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2007. Menanggapi laporan tersebut, pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya langsung melakukan survei pendahuluan untuk memastikan keberadaan sisa-sisa candi yang dilaporkan masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil survei pendahuluan tersebut, memang dipastikan bahwa temuan yang dilaporkan masyarakat tersebut merupakan sisa-sisa dari bangunan candi. Oleh karena itu, pada tahun 2008 mulai dilakukan sebuah ekskavasi penyelamatan di kawasan tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah struktur yang diduga adalah bagian dari pondasi sebuah candi. Kemudian berdasar ekskavasi tahun 2008 tersebut dan juga berdasar survei-survei lanjutan di kawasan Bukit Kotorau, ditemukan indikasi bahwa di kawasan Bukit Kotorau juga terdapat beberapa struktur lain. Oleh karena itu pada tahun 2009 kemudian dilanjutkan tahun 2010, 2011, dan 2012 dilakukan ekskavasi lanjutan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya bekerja sama dengan Balai Arkeologi Medan. Penggalian yang dilakukan di Bukit Kotorau yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Medan pada tahun 2010, 2011, dan 2012 hanya menemukan susunan bata yang bercampur dengan batu andesit dengan pola tidak teratur pada gundukan tanah di bibir tebing Bukit Kotorau. Berdasarkan ekskavasi yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di kawasan Bukit Kotorau memang terdapat beberapa struktur candi. Paling tidak sudah ditemukan 3 buah struktur candi, walaupun hanya menampakkan bagian dari pondasi atau kaki candi saja. Namun demikian, dari ketiga buah struktur candi yang ditemukan tersebut belum menunjukkan bahwa dari ketiga candi tersebut adalah merupakan candi utama. Oleh karena itu sementara dapat disimpulkan bahwa ketiga candi tersebut hanyalah merupakan candi perwara. Cukup banyak gundukan tanah yang menggunakan batu dan bata.
Namun hasil penggalian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Medan belum sampai pada kesimpulan bahwa gundukan tanah tersebut merupakan sebuah bangunan candi. Tentang latar belakang keagamaan candi-candi yang ada di Bukit Kotorau, jika candi-candi yang ada di Bukit Kotorau ini merupakan bangunan suci yang dimaksud di dalam prasasti Kubu Sutan, maka dapat diberikan bahwa candi-candi yang ada di Bukit Kotorau ini berlatar belakang agama Hindu. Candi Pancahan Rau. Tidak jauh dari Candi Tanjung Medan, kira-kira sekitar 10 km ke arah utara, terdapat Candi Pancahan. Kondisi candi ini tinggal puing-puing pada bagian kakinya. Bata-batanya berserakan dan sudah banyak yang hilang. Namun sebagai bagian dari hasil kebudayaan yang hilang di Sumatera Barat, candi ini tetap sebagai data arkeologis yang sangat penting. Situs Candi Pancahan merupakan salah satu situs candi yang ada di Kabupaten Pasaman. Pada tahun 1994-1995, di situs ini dilakukan ekskavasi penyelamatan. Namun demikian, ekskavasi ini belum menemukan atau menghasilkan hasil-hasil yang mengembirakan, sehingga belum bisa disimpulkan bentuk dan struktur candi tersebut, kemudian juga arah hadap dan latar belakang dari candi tersebut. Situs Candi Kampung Petani di Rau ini pada tahun 2013 dilakukan ekskavasi oleh pihak Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta. Namun demikian, hasil ekskavasi ini belum menunjukkan hasil yang mengembirakan, sehingga belum bisa direkonstruksi bentuk, struktur, arah hadap dan latar belakang situs Candi Kampung Petani Rau ini. Hal ini dipersulit oleh keberadaan situs ini yang berada di lahan pertanian tunduk, sehingga kondisi tanah sudah banyak yang teranduk dan tidak intak lagi. Setelah melakukan survei di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Rau, maka ekskavasi dilakukan di Kampung Petani, Jorong 6 Sori, Kanagarian, Taruang-Taruang. Kata petani itu sendiri, menurut Kepala Kampung Petani, Bapak Amir Hamzah, adalah singkatan dari Persatuan Tapanuli Islam, karena mayoritas penduduk yang tinggal di kampung itu adalah orang Tapanuli.
Situs air tabing Tarung-Tarung. Bangunan candi di situs air tabing tampaknya serupa dengan bangunan candi lain di sekitarnya. Kemungkinan di lokasi tersebut masih terdapat struktur bangunan lain, sehingga bangunan candi ini tidak berdiri sendiri. Konsep penataan percandian seperti ini umum untuk bangunan suci agama Buddha. Tidak seperti bangunan Hindu, bangunan keagamaan agama Buddha tidak memiliki pola penataan letak yang konsisten. Situs air tabing merupakan salah satu situs yang berada di kawasan Lembah Rau. Beberapa temuan lain seperti Arca Dwaralapa dan temuan prasasti Kubu Sutan kemungkinan merupakan bagian dari sebuah bangunan candi yang pernah ada sebelumnya. Namun saat ini telah hilang akibat tergerus aliran air sungai ataupun disebabkan oleh aktivitas manusia. Selain itu, di beberapa tempat juga didapatkan artefak-artefak masa lalu yang merupakan sisa aktivitas masyarakat, antara lain berupa lesung batu, fragmen keramik, serta serakan bata. Sama dengan situs candi lainnya di Kabupaten Pasaman, situs Candi Tanjung Baring juga hanya meninggalkan berupa struktur fondasi candi. Pada tahun 2013, pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya pernah melakukan eksavasi di daerah ini. Namun demikian, belum bisa dipastikan bentuk dan struktur, kemudian juga arah hadap dari situs Candi Tanjung Baring ini. Hasil ekskavasi yang telah dilakukan di situs Candi Tanjung Baring ini menunjukkan bahwa masih perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bentuk dan arah hadap situs Candi Tanjung Baring ini. Selain itu, kondisi struktur situs Candi Tanjung Baring ini juga memerlukan pelindungan yang lebih mendalam, yang ini menjadi tanggung jawab dari pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Nusantara.